Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Zidan Abdillah dari kelas 2C. Di kesempatan kali ini saya akan mereview materi mengenai hukum pidana dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen Bapak Rendi Aridayandi SHMH. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum privat dan hukum publik. Hukum pidana atau strafrecht merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antar perseorangan atau individu dengan negara. Dan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang lainnya dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan. Contohnya hukum perdata dan hukum jual beli. Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana material dan hukum pidana formal. Menurut Profesor Mulyano, hukum pidana material terdiri dari 1. Perbuatan pidana, 2. Pertanggungjawaban pidana, dan 3. itu sanksi pidana. Perbuatan menyangkut asas legalitas, sedangkan pertanggungjawaban berhubungan dengan asas kesalahan. Fungsi-fungsi hukum pidana yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi umum, mengatur kehidupan masyarakat. Fungsi khusus, melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya. Sumber-sumber hukum pidana yaitu yang pertama ada KUHP yang berlaku mulai dari 1 Januari 1918. Yang kedua ada peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga memori penjelasan KUHP, dan keempat hukum pidana adat. Lalu pengertian hukum pidana itu keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam pidana berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan, diatur berdasarkan asas legalitas. Menurut berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis, dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Jadi tindak pidana konsekuensinya tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidanakan atau dihukum. Yang terakhir, menurut tempat atau locus delicti, yaitu ada 3: daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan, dan udara di atas wilayah negara. Mungkin sekian review yang bisa saya berikan. Kelebihan dan kekurangannya mohon dimaklumi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.